Kalau kalian pernah mendengarkan sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit, sepertinya ungkapan itu cocok untuk menggambarkan betapa kejamnya orang ini. Bahkan sebelumnya saya kira orang ini adalah orang terkejam di bumi. Ternyata saya salah. Ternyata masih ada langit di atas langit. Di dalam video kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang penghilangan nyawa yang menimpa ibu dan anak, yang jasadnya ditemukan di kolong jembatan jalan tol Semarang Solo KM 425. Kasus ini bermula di suatu pagi. Ketika itu seorang pencari rumput yang juga merupakan seorang peternak kambing memulai harinya untuk mencari pakan ternaknya di sekitar jembatan susukan jalan tol Semarang Solo. Ketika itu ia kaget melihat sebuah bungkusan sarung yang penampakannya sungguh tak lazim. Di sekitar temuan itu terlihat lalat yang berkerubung. Penasaran, lalu ia mencoba mendekat. Kemudian ia kaget ketika ia melihat jari tangan manusia yang menyembul keluar dari sarung itu. Tanpa pikir panjang, kemudian ia segera melaporkan kejadian itu ke pihak perangkat desa, yang lalu diteruskannya ke pihak kepolisian. Tak lama pihak berwajib pun datang ke lokasi penemuan sosok yang dicurigai sebagai sosok tubuh manusia. Di sana pihak kepolisian juga menyisir lokasi penemuan. Ketika dibuka bungkusan sarung tersebut, benar saja pihak kepolisian menemukan sesosok jasad wanita berkerudung, tewas dengan kaki dan tangan terikat, matanya melotot dan mulutnya terbuka. Sebuah isyarat penghilangan nyawa yang sungguh di luar batas kemanusiaan. Tak lama setelah penemuan itu, pihak kepolisian pun segera menyebarkan informasi tentang penemuan itu di media sosial TikTok. Tak lama berselang, benar saja, seorang pria yang mengaku bernama Henry rasa-rasanya kenal dengan sosok yang dipublish di media sosial itu. Kemudian pihak Polda Jawa Tengah melalui RSUP Dr. Karyadi menunjukkan temuan-temuan yang Mas Henry dan pihak keluarganya cari-cari itu. Betapa kaget Mas Henry melihat sosok yang terbujur kaku di kamar mayat itu adalah jasad adiknya yang bernama Swita Kusumagatra Subardia atau yang akrab dipanggil Tata. Tangis haru pecah di kala itu. Orang tua korban Mbak Swita atau Tata tak kuasa melihat jasad putrinya itu di dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dari hasil visum, jelas Mbak Tata mengalami begitu kejamnya perlakuan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ibu dua anak ini. Iya, Mbak Tata mengalami pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul, patahnya beberapa tulang iga, serta juga ditemukan koyakan yang merusak pangkal tenggorokannya. Luka-luka tersebut ditengarai sebagai penyebab tewasnya Mbak Tata. Dalam proses pemeriksaan, pihak keluarga menyampaikan bahwa Mbak Tata ini adalah seorang janda dan telah memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya tinggal bersama mantan suaminya yang bernama Saifur Rahman. Lalu kemana anak kedua Mbak Tata yang bernama Muhammad Faiza Alfarizki yang saat itu berusia 4 tahun? Apakah ia juga mengalami hal yang sama dengan Mbak Tata? Ya, lalu kemana dia? Penyelidikan pun secara menyeluruh dilakukan agar ditemukannya bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk. Polisi pun segera memeriksa saksi-saksi. Namun tetap, polisi tidak bisa menemukan balita 4 tahun tersebut. Lalu kecurigaan pun muncul. Jangan-jangan Faiza juga mengalami hal yang sama seperti ibunya. Gercep, lalu pihak kepolisian Polda Jawa Tengah kemudian kembali mengirimkan personilnya untuk menyisir lokasi penemuan jasad Mbak Tata, tepatnya di kolong jembatan tol Semarang Solo KM 425. Hasilnya benar saja, tim pencari yang melakukan pencarian kembali menemukan sosok yang dicurigai sebagai Faiza, anak dari Mbak Tata. Namun temuan itu sungguh mengiris hati. Bahkan pihak pencari dari pihak kepolisian pun yang bekerja melakukan pencarian tersebut bersedih dibuatnya. Iya, Faiza ditemukan hanya tinggal kerangka saja, tak jauh dari lokasi penemuan sang ibu, Mbak Tata. Dari penemuan kedua jasad tersebut mengindikasikan sebuah rentang waktu kematian yang berbeda. Faiza yang tersisa hanya kerangka saja, menandakan bahwa ia dieksekusi lebih dulu. Jadi siapa nih yang tega melemparkan jasad ibu dan anak ini ke semak-semak jalan tol? Dan kenapa ini bisa terjadi? Jadi begini ceritanya. Saat itu pada bulan November tahun 2021,
Swita Kusumagatra Subardia atau yang kita sebut dengan Mbak Tata merupakan seorang tenaga kesehatan yang kebetulan saat itu ditugaskan dari tempat ia bekerja untuk menjadi seorang petugas swab atau swabber COVID-19 yang diadakan di sebuah hotel di Yogyakarta. Di sana ia kemudian berkenalan dengan seorang nakes lainnya yang bernama Doni Kristiawan Eko Wahyudi. Di sana mereka memiliki tugas yang sama, yaitu menjadi swabber. Perkenalan itu kemudian berlanjut. Dikarenakan keduanya memiliki perasaan yang sama, maka setelah 1 minggu perkenalan mereka, akhirnya mereka pun jadian atau resmi berpacaran. Mas Doni tak mempermasalahkan status Mbak Tata yang sebagai janda yang telah memiliki 2 orang anak. Sedangkan Mas Doni juga mengaku bahwa ia adalah duda, yang padahal hal tersebut tidak benar. Mas Doni masih punya istri dan seorang anak perempuan. Di perjalanan kisah asmara Mbak Tata dan Mas Doni, Mbak Tata kemudian mengenalkan anaknya kepada Mas Doni. Saat itu, Mbak Tata tinggal bersama anak bungsunya yang bernama Muhammad Faiza Alfariski, balita berusia 4 tahun. Mas Doni juga nampaknya amat mencintai Mbak Tata dan Faiza. Faiza merupakan balita yang tumbuh dengan normal, hanya saja keterlambatan motorik yang ia alami membuatnya kesulitan untuk berbicara. Kemudian Mas Doni yang saat itu bekerja di RSUP Sarjito Yogyakarta menyarankan Mbak Tata untuk memberikan terapi kepada Faiza. Karena kebetulan di RSUP Sarjito ada fasilitas serta tenaga ahli untuk permasalahan yang anaknya alami. Kemudian saran tersebut diterima oleh Mbak Tata. Tanpa curiga, Mbak Tata pun menyerahkan anaknya ke Mas Doni. Selama terapi berjalan, Faiza tinggal bersama Mas Doni di sebuah kontrakan di daerah Kaliurang, Yogyakarta selama 2 minggu. Dikarenakan masa kontrak kerja di RSUP Sarjito sudah berakhir, kemudian dengan izin Mbak Tata, kemudian Mas Doni membawa anaknya itu untuk tinggal di rumahnya di Dusun Babrik, Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di sana Faiza tinggal bersama istri Mas Doni yang bernama Herdwi Finalia dan anak perempuannya. Kepada sang istri ia mengaku bahwa Faiza adalah anak dari saudaranya yang tinggal di Yogyakarta. Tanpa curiga, sang istri kemudian mengizinkan Faiza untuk tinggal bersamanya di rumahnya bersama-sama dengan mereka. Mbak Tata yang tak mengetahui bahwa Mas Doni masih memiliki istri dan seorang anak perempuan itu nampaknya menaruh kepercayaan yang besar terhadapnya tanpa tahu fakta terkait status palsu Mas Doni ini. Sesekali ia meminta untuk bervideo call dengan anaknya, yang pada awalnya masih Mbak Tata lakukan. Di rumah itulah kemudian Faiza mengalami kekerasan yang sungguh memilukan dan menyayat hati. Pada awalnya Mas Doni ketika baru saja Faiza hadir di rumah itu nampak begitu telaten merawat balita itu. Dengan sukarela ia memandikannya, memberikannya makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari Mas Doni memergoki Faiza kedapatan buang air kecil sembarangan di karpet ruang tamu. Alih-alih melarangnya atau menasehatinya, Mas Doni malah memukul kaki Faiza. Kemudian dilanjutkannya dengan menonjok keras perut Faiza. Dan diakhiri dengan meninju alat kelamin Faiza hingga bengkak kedua buah jakarnya. Ia pun menangis dan kesakitan terbaring di lantai. Kejadian itu sempat dicegah oleh istri Mas Doni, namun dengan bentakan, "Kamu gak usah ikut-ikut," membuat istri Mas Doni hanya bisa menggendong Faiza dalam rangka membuatnya terdiam dari tangisannya. Di lain hari, Mas Doni kembali memergoki anak pacarnya itu buang air kecil sembarangan lagi. Kali ini ia pipis di pakaian yang sedang Mas Doni cuci. Tentu hal tersebut membuat Mas Doni naik pitam. Ia kemudian marah dan kembali meninju alat kelamin Faiza yang saat itu belum juga sembuh akibat pukulan pertama yang ia terima. Pukulan kedua yang diterima oleh Faiza membuat kedua buah jakar Faiza menjadi pecah dan mengeluarkan banyak cairan merah. Dikarenakan Mas Doni dan istri adalah nakes yang mengerti akan ilmu kesehatan, maka dengan langkah tepat mereka berdua berhasil menghentikan aliran cairan merah yang terus keluar tersebut. Dikarenakan menunjukkan kondisi yang parah, kemudian Mas Doni membawa Faiza ke rumah sakit Bina Bakti Husada di Rembang. Di sana ia menjalani operasi penjahitan kantung buah jakar yang sobek itu. Setelah 3 hari menjalani perawatan, kemudian Mas Doni membawa Faiza pulang ke rumahnya. Selain mendapatkan kekerasan fisik, Faiza juga mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan. Ia juga dipaksa untuk tidur di dapur dengan beralaskan keset di depan lemari es.
Selain itu dikarenakan Mas Doni dan istri harus bekerja di pagi hari dan tak ada yang merawat Faiza, Mas Doni mengurung Faiza di kamar mandi dari pukul 6.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini dilakukan beberapa kali hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketika itu Mas Doni baru aja pulang kerja dan mengeluarkan Faiza dari kamar mandi. Kemudian Faiza berjalan menuju keset yang ia pakai sebagai alas tempat tidurnya. Kemudian ia pun berbaring. Saat itu Mas Doni menyadari ada yang aneh dengan Faiza. Bentuk fisiknya pun agak berubah. Iya, perut Faiza membesar. Lalu ia pun memberikannya makanan dan memberinya obat. Namun keadaan tak kunjung membaik. Besok harinya tepat tanggal 19 Februari tahun 2022, Mas Doni menemukan Faiza lemas dengan perut yang semakin membesar. Terlentang dengan lemas di depan lemari es dengan beralaskan keset. Kemudian ia memeriksa nadi dan jalur nafas anak tersebut. Betapa kaget Mas Doni. Ia tak bisa menemukannya. Ia tak bisa menemukan detak jantung maupun nafas dari anak itu. Dengan panik, ia pun memanggil-manggil sang istri dan memintanya untuk melakukan pertolongan pertama. Namun usahanya sia-sia. Nyawa Faiza sore itu tak tertolong. Kemudian dengan inisiatif sendiri, sang istri pun segera bergegas keluar rumah untuk melaporkan kejadian itu ke pihak RT. Namun Mas Doni melarangnya sambil mengatakan, "Biar aku kembalikan anak ini ke Jogja, ke tempat mbahku." Begitu kira-kira kata Mas Doni. Malam harinya Mas Doni kemudian mengangkat jasad Faiza masuk ke dalam mobil Mitsubishi Lancer miliknya. Lalu ia pun bergegas pergi dan membawa jasad anak itu. Di perjalanan ia pun ketakutan dan bingung harus dibuang kemana jasad anak ini. Di sela-sela pencarian lokasi untuk pembuangan jasad itu, kemudian terpikirkan olehnya untuk melemparkan jasad itu ke bawah jembatan jalan tol Semarang Solo yang dirasanya cukup jauh dari rumah-rumah warga. Gercep, kemudian ia pun memacu kendaraannya menuju lokasi yang dirasa cocok. Kemudian Mas Doni menghentikan kendaraannya tepat di KM 425, jalan tol Semarang Solo. Kemudian ia pun menggendong tubuh Faiza dan ia pun sempat menciumnya sebanyak 3 kali sambil berkata, "Minta maaf ya." Kemudian melemparkan tubuh Faiza ke semak-semak gelap itu. Dan ia pun berlalu begitu saja meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian sekira tanggal 3 Maret tahun 2022, Mbak Tata yang rasa-rasanya sangat rindu dengan anaknya kemudian menghubungi Mas Doni untuk menanyakan kabar Faiza. Mbak Tata juga memintanya untuk video call. Namun permintaan itu ditolak oleh Mas Doni dengan alasan ia masih bergejala COVID. Batuknya nggak hilang-hilang. Sehingga ia takut untuk mendekati Faiza. Begitu katanya. Beberapa hari kemudian, Mbak Tata mengabarkan Mas Doni via chat WhatsApp bahwa ia besok harinya akan pergi mengunjungi kota Semarang dan hendak berjalan-jalan di sana. Ia juga berniat untuk menjemput dan mengambil anaknya itu. Saat itu Mas Doni bingung harus bagaimana menanggapi permintaan Mbak Tata. Ia kemudian berpikir keras untuk mengatasi persoalan itu. Di posisi kepepet itu, Mas Doni kemudian merencanakan untuk juga mengeksekusi Mbak Tata. Kemudian Mas Doni pun membalas chat WhatsApp Mbak Tata dan menyetujui permintaan Mbak Tata untuk bertemu. Selain itu, Mas Doni juga meminta Mbak Tata untuk membelikannya sarung. Sarung itu awalnya akan ia pakai untuk menggantung tubuh Mbak Tata nanti. Dengan harapan, semua orang mengira bahwa Mbak Tata tewas akibat gandir, bukan karena dibunuh. Singkat cerita, bertemulah mereka berdua di Banyumanik, Semarang, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mobil Mitsubishi Lancer warna hijau milik Mas Doni, kemudian keduanya menuju sebuah hotel yang bernama Hotel Permata Motel. Sesampainya di hotel, kemudian ia mendapatkan nomor kamar 203. Sesampainya di kamar, mereka menyempatkan diri untuk mandi dan berganti pakaian. Kemudian dilanjutkannya dengan melakukan hubungan badan, selayaknya suami istri. Setelah selesai dengan acara puncaknya, keduanya kemudian secara bergantian membersihkan diri. Ketika Mbak Tata sedang berada di kamar mandi, Mas Doni tanpa sengaja menemukan sebuah kertas yang bertuliskan namanya, yang dikelilingi bacaan dan huruf-huruf Arab. Mas Doni kemudian bertanya, "Ini apa? Apa kamu telah mengguna-gunai saya?" Namun Mbak Tata membantahnya. Ia berkata, "Itu hanya sebuah tulisan doa untukmu. Seharusnya kamu tuh bersyukur. Aku banyak disuka sama laki-laki yang lebih mapan, tapi aku lebih milih kamu." Sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, kemudian Mbak Tata bertanya, "Besok jadikan bertemu dengan anakku?"
Dalam hati Mas Doni kembali bergejolak. Ia merasa dikejar-kejar dan merasa ketakutan akan sebuah fakta bahwa Faeza, anak Mbak Tata, telah ia habisi. Lalu dengan gelap mata kemudian ia bangun dan menduduki pinggang Mbak Tata. Kemudian ia pun mencekik leher Mbak Tata yang sempat melawan itu. Mbak Tata meronta-ronta ingin berteriak, namun jeratan tangan Mas Doni sungguh kuat menutup aliran nafas Mbak Tata kala itu. Mata Mbak Tata melotot dan mulutnya terbuka, serta wajahnya membiru. Mbak Tata tewas seketika di tangan Mas Doni. Ia pun kemudian sempat panik mondar-mandir memikirkan cara mengatasi jasad Mbak Tata ini. Kemudian ia ingat akan sebuah pesanan sarung yang ia minta kepada Mbak Tata saat itu. Segera ia ambil sarung itu, lalu dengan kaki terlipat, Mas Doni membungkus jasad Mbak Tata dengan sarung. Nampaknya buyar sudah rencananya untuk membuat sandiwara seolah-olah Mbak Tata tewas tergantung. Kemudian ia sendiri yang mengangkut jasad Mbak Tata masuk ke dalam mobilnya. Ia tempatkan di kursi belakang sebelah kiri. Setelah itu ia pun kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri dan membersihkan TKP yang mencurigakan. Habis itu ia pun mandi. Pagi hari pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mas Doni pun check out. Ia berjalan menuju mobil dan bergegas menuju pom bensin di sekitar hotel tersebut. Cukup lama Mas Doni berpikir mau diapakan jasad Mbak Tata ini. Sore harinya pukul 17 waktu Indonesia Barat, Mas Doni pun bergegas menuju lokasi pembuangan jasad Faeza di sekitar jembatan Susukan Jalan Tol Semarang Solo, kilometer 425. Masuk melalui gerbang tol Kaligawe. Kemudian Mas Doni menuju kilometer 425. Ia kemudian menghentikan kendaraannya, membuka pintu dan mengangkat tubuh Mbak Tata dalam sarung itu. Dengan sekuat tenaga, ia pun melempar begitu saja tubuh Mbak Tata di gelapnya semak-semak di bawah jalan tol Semarang Solo tersebut. Tuntas sudah tugasnya. Dengan mengalibikan sarung segala sudah dipersiapkan oleh korban. Namun melihat situasi kondisi tempat menginap lain ada CCTV, akhirnya dilakukan pembunuhan kepada dengan cara dicekik. Kemudian dibawa ke kilo 425, selanjutnya dibuang di dekat korban anak. Pihak keluarga yang merasa kehilangan Mbak Tata kemudian melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Setelah mengumpulkan informasi dari saksi-saksi, pihak polisi dengan mudah meringkus Mas Doni yang kebetulan saat itu ditangkap di halaman Mapolda Jawa Tengah. Tujuan ia ke kantor polisi adalah untuk melakukan sandiwara. Ia ingin melaporkan bahwa Mbak Tata hilang, tetapi belum juga ia melapor, polisi segera meringkus orang kejam ini. Di dalam persidangan, Mas Doni hanya bisa terlihat tertunduk menyesali perbuatannya. Ia didakwa dengan pasal 340 KUHP dan pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketukan Palu memvonis Mas Doni dengan hukuman seumur hidup, hukuman yang maksimal. Semoga tak ada lagi Doni-Doni di masa depan. Semoga ini Doni yang terakhir.